Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami di sini akan menjelaskan tentang Q. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama-tama nama saya Alan Krisna Divayana dan teman saya. Aditya Rahman. Nama saya Vega Abdi Gusti. Saya Muhammad Rifki Jalani. Saya Muhammad Agung Firmansyah. Saya Riki Maulana Haki. Baik, selanjutnya kami akan lanjutkan pada materi. Perkenalkan nama saya Alan. Saya di sini akan menjelaskan tentang Q. Di sini bisa kalian lihat table of content di sini akan menjelaskan tentang apa saja yang akan kelompok kami jelaskan. Tabel pertama pengertian Q, tabel kedua jenis-jenis Q, tabel ketiga operasi dasar, tabel keempat kelebihan dan kekurangan, tabel kelima contoh aplikasi, dan tabel keenam kesimpulan. Yang pertama pengertian Q. Q atau dalam bahasa Indonesia yang berarti antrian adalah struktur data yang menyusun elemen-elemen data dalam urutan linear. Prinsip dasar dari struktur data ini adalah first in, first out. FIFO yang berarti elemen data yang pertama dimasukkan ke dalam antrean akan menjadi yang pertama pula untuk dikeluarkan. Q digunakan dalam berbagai situasi, seperti pemrosesan antrian dalam sistem operasi, pengantrian di bank, pemrosesan permintaan dalam jaringan komputer, dan lain-lain. Q dapat diimplementasikan dengan menggunakan array atau linked list. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis Q. Yang pertama ada linear Q. Linear Q adalah Q yang paling sederhana, di mana elemen-elemen ditempatkan dalam urutan linear. Yang kedua ada circular Q, adalah struktur data Q yang membuat simpul terakhir terhubung ke simpul pertama. Jenis Q ini juga disebut sebagai ring buffer karena kedua ujung saling terhubung. Penyisipan akan terjadi di akhir antrian dan penghapusan akan terjadi di depan antrian. Yang ketiga ada priority queue. Priority queue merupakan struktur data queue dengan prioritas tertentu pada setiap simpulnya. Simpul dengan prioritas terbesar akan menjadi yang pertama untuk dihapus dari antrian. Penyisipan tetap akan dilakukan sesuai dengan urutan kedatangan. Jenis queue ini sering digunakan pada algoritma jalur terpendek, Dijkstra, algoritma prim, dan teknik kompresi data, misalnya kode Huffman. Yang keempat ada double N queue, merupakan jenis struktur data queue yang melakukan operasi penyisipan dan penghapusan pada kedua ujungnya, baik ujung depan maupun ujung belakang. Perkenalkan, nama saya Riki Maulana. Saya akan menjelaskan operasi dasar pada Q. Jenis-jenis operasi dasar pada Q, yaitu ada yang pertama ada NQ. Operasi NQ digunakan untuk menambah elemen baru ke dalam Q. Elemen baru ini akan ditempatkan di posisi belakang Q rear saat melakukan NQ. Petunjuk rear akan maju ke posisi berikutnya untuk menunjukkan elemen baru tersebut. Yang kedua ada DQ. Operasi DQ digunakan untuk menghapus elemen pertama dari Q. Elemen yang dihapus ini merupakan elemen yang berada di posisi depan Q atau front. Saat melakukan DQ, petunjuk front akan maju ke posisi berikutnya untuk menunjukkan elemen setelahnya. Dan elemen yang dihapus tidak lagi termasuk dalam Q. Yang ketiga ada fix atau front. Operasi front digunakan untuk mendapatkan elemen pertama dalam Q tanpa menghapusnya. Dengan menggunakan operasi ini, kita dapat melihat elemen yang dikeluarkan selanjutnya dari Q. Biasanya, operasi ini hanya digunakan untuk melihat elemen pertama tanpa mengubah struktur Q. Yang keempat ada isMPT. Operasi isMPT digunakan untuk memeriksa apakah QI kosong atau tidak. Jika QI tidak memiliki elemen, berarti QI kosong. Dan operasi ini akan mengembalikan nilai benar atau true. Jika Q memiliki elemen, berarti Q tidak kosong. Dan operasi ini akan mengembangkan nilai salah atau palsu. Yang terakhir ada isFull. Operasi untuk memeriksa apakah Q penuh, terutama dalam konteks Q berbasis array. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Rifki Jalani. Kelebihan dan kekurangan Q. Kelebihan dan kekurangan Q, kelebihan ke Q. Beberapa kelebihan dari struktur data Q yang bisa Anda rasakan adalah: 1. Dapat mengelola data dalam jumlah besar secara efisien. Kedua, dapat melakukan operasi penyisipan dan penghapusan dengan mudah karena mengikuti aturan masuk pertama keluar pertama. Ketiga, dapat membantu layanan tertentu bila
digunakan oleh banyak konsumen. Keempat, dapat mempercepat komunikasi atau proses setiap data. Kelima, dapat digunakan dalam implementasi struktur data. Selanjutnya ada kelemahan Q. Walaupun memiliki banyak kelebihan, struktur data Q juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah 1. Operasi penyimpan dan penghapusan elemen dari tengah dapat memakan banyak waktu. Kedua, elemen baru hanya dapat dimasukkan saat elemen yang ada sudah dihapus dari antrian pada queue konvensional. Ketiga, membutuhkan time complete on saat mencari elemen data pada struktur queue. Keempat, harus menentukan ukuran maksimum antrian sebelum membuat struktur secara lengkap. Kelima, untuk pencarian elemen-elemen tertentu pada antrian tidak terlalu efisien. Keenam, membutuhkan alokasi memori yang lebih besar guna menyimpan data antrean. Kenalkan, nama saya Viga Gusti. Saya di sini menjelaskan tentang contoh aplikasi QA dalam pemrograman. Kelompok kami membuat contoh aplikasi Q, sebuah aplikasi pemutar lagu semacam Spotify gitu. Dan ini contoh aplikasinya. Dan penjelasannya itu yang pertama ada fungsi menambahkan lagu ke dalam queue. Ini biasanya menggunakan fungsi enqueue, di mana lagu Shape of You ditambahkan ke dalam antrian, lalu lagu Believer ditambahkan ke dalam antrian, lalu lagu Rolling in Deep ditambahkan ke dalam antrian. Yang kedua, ada melihat lagu yang sedang diputar atau pick. Jadi lagu yang sedang diputar bisa dilihat lagu pertama dalam antrian yaitu Shape of You. Yang ketiga, ada menghapus lagu dari queue atau DQQ. Lagu yang sedang diputar yaitu Shape of You dihapus dari antrian setelah beres. Lalu yang keempat, ada melihat lagu yang sekarang diputar setelah lagu pertama dihapus. Lagu yang sekarang diputar adalah lagu pertama yang terbaru dalam antrian yaitu Believer setelah Shape of You dihapus. Lalu ada output dari program tersebut akan sebagai berikut. Yang pertama, Shape of You ditambahkan ke dalam antrian, Believer ditambahkan ke dalam antrian juga, Rolling in Deep juga ditambahkan ke dalam antrian. Lalu ada lagu yang sedang diputarnya Shape of You yang ngeceknya memakai pick. Yang kelima, ada Shape of You dihapus dari antrian setelah lagunya habis. Yang keenam, melanjutkan lagu yang diputar yaitu Believer. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahman. Kesimpulan, pemahaman tentang struktur data Q menjadi kunci untuk mengoptimalkan efisiensi dan kinerja aplikasi. Laporan ini menjelaskan bahwa ia adalah struktur data yang mengatur elemen-elemen data dengan prinsip first in dan first out. Serupa dengan antrean di kehidupan sehari-hari, kita juga telah mempelajari fungsi, jenis-jenis beserta kekurangan dan kelebihannya. Kita juga telah melihat contoh implementasi sederhananya memperlihatkan bagaimana struktur data ini dapat digunakan dalam konteks antrean pelanggan pada kasir. Dengan pemahaman ini, semoga kamu dapat mengimplementasikan konsep struktur data yang tepat dalam proyek-proyek aplikasi yang kamu kembangkan sehingga dapat meningkatkan efisiensi aplikasi dan juga menjadi seorang software engineer yang lebih andal. Baik, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kita di sini sama-sama belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.